Please subscribe. Bagaimana PSSI ini bisa menciptakan pemain-pemain anak negeri. Kalau saya perhatikan, kalau ini terus-menerus kita biarkan, ya, Bapak setiap ada turnamen selalu minta persetujuan dari kami setuju, tetapi kami tidak setuju lagi kalau ini terus-menerus. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. DPR keluarkan peringatan keras. Naturalisasi timnas Indonesia terancam dihentikan. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat terkejut. Kali ini bukan karena hasil pertandingan, bukan pula karena penunjukan pelatih baru, melainkan karena peringatan keras DPR kepada PSSI terkait program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kanal YouTube Kompas.com Labs, DPR menegaskan satu hal penting. Naturalisasi tidak lagi bisa berjalan tanpa syarat. Kedepan, kebijakan naturalisasi akan sangat bergantung pada capaian prestasi timnas Indonesia, terutama satu target besar yang kini menjadi tolak ukur utama, juara Piala AFF 2026. Jika target itu gagal tercapai, DPR secara tegas meminta PSSI menghentikan kebijakan naturalisasi yang selama ini dinilai sebagai jalan pintas. Pernyataan ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah peringatan politik dan kebijakan yang bisa menentukan arah sepak bola Indonesia ke depan. Sikap DPR, naturalisasi tidak ditolak tapi bersyarat. Penting untuk diluruskan sejak awal, DPR tidak menolak naturalisasi secara mutlak. Namun, DPR menekankan bahwa naturalisasi bukan solusi permanen, melainkan alat sementara yang harus dibayar dengan prestasi nyata. Artinya, jika naturalisasi mampu membawa timnas Indonesia naik level, jika benar-benar bisa juara Piala AFF dan menaikkan ranking timnas Indonesia ke 100, maka kebijakan ini masih bisa ditoleransi. Namun sebaliknya, jika target gagal, DPR menilai tidak ada alasan untuk terus mempertahankan strategi instan. Naturalisasi tanpa hasil sama dengan kebijakan gagal. Kekhawatiran utama DPR, pemain lokal terpinggirkan. Salah satu suara paling tegas datang dari anggota DPR Arisal Aziz. Ia menyoroti dampak jangka panjang dari naturalisasi yang berlebihan. Menurutnya, jika terus digenjot tanpa kontrol, naturalisasi justru akan menghambat jam bermain pemain lokal, mematikan jalur pembinaan usia dini, membuat klub dan federasi malas membangun sistem. Pesan DPR sangat jelas, pembinaan pemain asli Indonesia harus menjadi prioritas, bukan sekedar mengejar hasil instan. Timnas kuat bukan karena paspor, tapi karena sistem. Masalah lama yang belum selesai, pembinaan PSSI. Kritik DPR ini tidak datang tanpa dasar, sebab jika kita melihat ke belakang, pekerjaan rumah PSSI masih sangat banyak. Salah satu sorotan utama adalah pembinaan usia dini. Hingga saat ini, Liga usia muda belum berjalan konsisten, kompetisi berjenjang belum benar-benar solid, talent scouting masih sporadis. Padahal, tanpa fondasi usia dini yang kuat, timnas hanya akan terus bergantung pada solusi instan. Liga Putri, janji yang belum terwujud. Masalah lain yang disorot DPR adalah Liga Sepak Bola Putri. Di awal masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, pengembangan sepak bola putri menjadi salah satu janji besar. Namun, faktanya, hingga kini, Liga Putri belum berjalan optimal. Struktur kompetisi belum jelas, pembinaan pemain putri masih minim, yang lebih mengkhawatirkan, masa jabatan Erick Thohir kini tersisa sekitar 1 tahun lagi. Artinya, waktu semakin sempit, dan publik mulai bertanya, apakah janji itu akan benar-benar diwujudkan atau sekadar wacana? Di balik euforia naturalisasi, ada resiko besar yang sering luput dari perhatian publik. Bagi pemain diaspora yang bermain di Eropa, berganti kewarganegaraan bukan keputusan sederhana. Jika mereka resmi menjadi WNI, status mereka berubah menjadi pemain non-Uni Eropa. Slot non-EU di klub Eropa sangat terbatas, klub harus menanggung pajak dan biaya administrasi lebih besar. Akibatnya, peluang bermain di liga top Eropa bisa semakin sulit. Resiko karier mandek justru meningkat. Dengan kata lain,
naturalisasi bukan hanya taruhan bagi PSSI, tetapi juga taruhan besar bagi masa depan pemain itu sendiri. Jika target gagal, siapa yang bertanggung jawab? Inilah pertanyaan krusial yang kini menggantung. Jika Timnas Indonesia gagal juara Piala AFF 2026, program naturalisasi terancam dihentikan. Pemain diaspora sudah terlanjur kehilangan posisi di klub, pembinaan lokal belum siap menggantikan. Maka yang tersisa hanyalah kekosongan sistem. Inilah alasan DPR menekan PSSI sejak sekarang, bukan setelah kegagalan terjadi. Persimpangan besar PSSI. Kini, PSSI berada di persimpangan sejarah. Ada dua pilihan besar, tetap fokus pada naturalisasi dengan resiko besar di masa depan, mulai serius membangun fondasi sepak bola nasional. Bukan berarti naturalisasi harus dihentikan sekarang, namun harus diimbangi dengan liga usia dini yang berjalan konsisten, jalur pembinaan yang jelas, liga putri yang benar-benar hidup, kesempatan nyata bagi pemain lokal. Tanpa itu semua, naturalisasi hanya akan menjadi penopang rapuh. Penutup, masa depan sepak bola Indonesia di ujung keputusan. Pernyataan DPR ini adalah alarm keras, bukan untuk menjatuhkan PSSI, melainkan untuk mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak. Sisa masa jabatan Erick Thohir akan menjadi penentu. Apakah PSSI hanya dikenang sebagai era naturalisasi besar-besaran atau sebagai titik balik lahirnya sistem sepak bola Indonesia yang berkelanjutan? Publik kini menunggu, bukan janji baru, melainkan langkah nyata. Karena masa depan sepak bola Indonesia tidak ditentukan oleh satu turnamen, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan yang benar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.